Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Surya Ramadan, mahasiswa Teknik Informatika kelas F17E. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan materi sinkronisasi pada mata kuliah sistem terdistribusi. Sinkronisasi clock. Sistem tersebar sebenarnya adalah proses-proses yang berkolaborasi atau bekerja sama. Sinkronisasi sendiri diperlukan baik di sistem tunggal atau sistem tersebar dengan alasan yang sama. Sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam pemakaian sumber daya, pengurutan kejadian, dan kesepakatan clock tersebar. Di sini ada contoh gambar yang menggambarkan bahwa bila waktu pada output adalah 2144, kemudian shortcode-nya dimodifikasi di komputer yang lain yang clock-nya lebih lambat, sehingga waktu shortcode adalah 2143. Karena shortcode memiliki waktu yang lebih lama daripada file objeknya, maka Mac tidak akan melakukan rekompilasi. Clock fisik. Pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting. Contohnya real-time system. Untuk sistem diperlukan clock fisik eksternal karena alasan efisiensi dan redundansi. Clock fisik jamak biasanya digunakan yang mengakibatkan ada dua masalah muncul. Yang pertama, bagaimana mensinkronisasikan eksternal clock tersebut dengan clock sebenarnya. Yang kedua, bagaimana mensinkronkan antar clock yang ada. Saat dimana matahari mencapai titik tertinggi di langit tersebut, transit of the sun, dan terjadi di siang hari. Interval antar dua transit berurutan disebut solar day. Sedangkan solar second didefinisikan tepat 1/86.400 dari solar day. International Atomic Time atau disingkat IAT adalah rata-rata jumlah tik dari jam atom cesium 133 sejak tanggal 1 Januari 1958 dibagi 9192631770. Disebabkan waktu siang bertambah lama, IAT menjadi lebih lambat dibanding solar second. Untuk mengkoreksinya digunakan leap second dengan cara meloncati waktu IAT sehingga sama dengan solar second. Waktu yang telah dikoreksi ini disebut Universal Coordinate Time. NIST memiliki beberapa stasiun radio gelombang pendek yang memancarkan pulsa pada setiap awal detik UTC yang dapat digunakan untuk sinkronisasi. Stasiun ini dikenal dengan nama WWV. Ini ada grafik clock time. Lalu masuk ke algoritma sinkronisasi clock. Algoritma Christian. Oh, sama ya, sama nama saya. Bila sebuah mesin memiliki penerimaan WWP, sehingga dapat berfungsi sebagai time saver. Secara periodik, setiap mesin mengirim pesan ke time server menanyakan waktu terkini. Ada dua masalah dalam algo ini, masalah mayor dan minor.
Masalah mayornya adalah waktu penanya tidak boleh mundur atau dimundurkan, dan untuk mengatasinya adalah dengan memperlambat clock tick. Masalah minor adalah waktu tunda dari balasan server yang besarnya variatif tergantung beban jaringan. Diatasi dengan menghitung interval waktu pengiriman dan pengiriman pesan to SDT1 dan waktu penanganan interupsi 1, sehingga bisa dihitung lama propagasi pesan dalam satu arah, yaitu T1 dikurang T0 dikurang 1 dibagi 2. Nilai ini dijadikan koreksi terhadap nilai waktu yang diperoleh. Ini ada grafik interupsi waktu yang dilakukan oleh server. Lanjut aja ya, saya juga nggak ngerti. Algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. Daemon di server time melakukan polling ke semua klien yang akan dijawab oleh setiap clock. Kemudian time daemon akan mengirim penyesuaiannya. Forward dapat dilakukan dengan meloncat, dan sedangkan backward perlu perlambatan yang bertahap. Di sini ada gambar yang menunjukkan, yang gambar A itu diamond time yang sedang menanyakan nilai clock ke semua mesin. Lalu pada gambar B, mesin-mesin akan menjawab pertanyaan dari diamond time. Lalu pada gambar C, diamond time memberitahu semua mesin berapa nilai yang harus digunakan setelah dikoreksi, sehingga time dari masing-masing mesin itu akan sama, yaitu 305. Algoritma rata-rata. Metode ini mensinkronkan clock dengan cara desentralisasi. Cara kerjanya dengan membagi waktu ke dalam interval resinkronisasi yang lebarnya tetap. Interval ke-1 dimulai pada T0 ditambah IR dan berjalan sampai T0 ditambah kurung buka I ditambah 1 kurung tutup dikali R, di mana T0 ini adalah kesepakatan, lalu dan R adalah parameter sistem. Pada setiap awal interval, setiap mesin mengumumkan waktu terkininya, karena clock di mesin yang berbeda akan berjalan dengan laju yang berbeda pula. Pengumuman ini tidak akan terjadi bersamaan. Sesungguhnya mesin mengumumkan waktunya, atau sesudah mesin mengumumkan waktunya, timer lokal diaktifkan untuk mengumpulkan semua pengumuman yang diterima dalam interval S. Setelah semua pengumuman diterima, waktu yang baru dapat dihitung dengan algoritma yang ada. Algoritma paling sederhana adalah merata-ratakan nilai yang diperoleh dari semua mesin. Sumber clock eksternal jamak. Algoritma ini menjadi dasar untuk protokol NTP atau Network Time Protocol. Interval waktu dapat ditentukan dengan menggunakan algoritma Christian. Itu bukan buatan saya, yang pasti cuma namanya aja yang sama, dengan waktu tunda perlambatan yang diketahui.
digunakan dalam sistem yang disinkronkan dengan sangat akurat. Waktu diperoleh dari beberapa sumber UTC, koreksi dari waktu lambat diperhitungkan gunakan media overlap sebagai perkiraan terbaik. Standar waktu yang diterima bersumber pada satu set jam atom. Bila perlambatan sinyal radio tidak dipengaruhi oleh kondisi atmosfer, maka pemancaran sinyal waktu dan penerimaan sinyal tersebut dengan akurat dapat terjadi. Keakurasian terbaik yang dapat dicapai melalui satelit GEOS atau GPS berkisar 1,1 milidetik. Untuk aplikasi tertentu, didefinisikan kebenaran sebagai dalam toleransi delta, misalnya dalam 5 milidetik UTC. Definisi lain yang kadang-kadang digunakan adalah T apostrof lebih dari T jadi C dikali T apostrof lebih dari CT. At most once message delivery. Setiap pesan membawa pengenal koneksi dan timestamp atau penanda waktu. Untuk setiap koneksi, server menyimpan timestamp terbaru ke dalam tabel. Bila ada pesan masuk dengan timestamp yang lebih lama daripada timestamp yang disimpan, maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat. Server menyimpan variabel global yang memungkinkannya untuk menghapus timestamp yang lama. Sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan kalian semua tidak bingung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.